大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Saya Denny Sanusi, saya Fandi Sanusi MA, Saya Vincent. saya Muhammad Ilham Kurniawan, Saya Semi Masih. saya Wahid Mandera. Kami perwakilan dari generasi muda PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kami dari PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia bidang kewanita. Kami dari DPP PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia bidang dakwah kewanitaan. Kami dari PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek. Xin Nian Kuai Le. 心想事成，年年有余，幸福快乐，顺顺利利。恭喜发财，新年快乐。 Selamat Hari Raya Imlek 2573 tahun 2022. Kongsi Facai. 新年快乐！恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu umat dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu Pak Denny Sanusi, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Beliau mempunyai nama asli Chong Bun Phi. Perlu diketahui bahwa organisasi PT ini yang diketuai Pak Denny Sanusi berdiri tahun 1938 ya Pak ya? Ya, sebelum kemerdekaan. Dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita akan mengajak Pak Denny untuk bincang-bincang mengenai kondisi keumatan kebangsaan Indonesia saat ini. Di mana saat ini banyak sekali perilaku-perilaku orang yang kurang bertanggung jawab. Salah satunya adalah mereka melakukan penistaan agama Islam, khususnya terakhir dilakukan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak Denny, Ya. kondisi apa ini Pak? Sekarang ini kan banyak orang yang melakukan penistaan agama. Bagaimana PT melihat fenomena ini Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan teman-teman yang menyaksikan acara ini, awalan saya kenalin, nama saya Denny Sanusi, saat ini sebagai Ketum
PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Menyambut tadi pertanyaan dari Bapak, fenomena sekarang ini memang kita ini prihatin ya, sangat prihatin bagaimana agama itu yang sakral tapi saat ini dijadikan bulan-bulanan, sudah nggak dianggap lagi kesakralan agama, penistaan berlangsung terus ya, malah menjadi-jadi. Sesama Islam kita juga secara intern ada masalah. Ya pun sampai saat ini alhamdulillah masih dalam koridor, masih bisa diatasi lah ya. Tapi yang kita sangat prihatin, ada juga yang teman-teman kita, yang saudara kita setanah air bangsa Indonesia yang berlainan agama juga melakukan hal-hal yang mengundang keresahan dalam kita bernegara ini. Seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Betul, yang terakhir ini ya. Iya. Berapa beraninya beliau, biarpun backgroundnya katanya dia juga pernah Islam, ya, terus dia keluar, sekarang dia memeluk agama non-Islam, tapi dia melakukan statement yang benar-benar menyakiti umat Islam karena kitab sucinya itu dipersoalkan. Sebenarnya kan kitab suci itu sakral ya bagi pemiliknya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kita juga saya pribadi juga sebagai ketua organisasi ingin menyampaikan, pertama tetap kita jaga kondusif kita ya. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang memang segelintir orang ingin memperkeruh suasana kita dalam bernegara dengan memakai topeng agama. Tapi di lain pihak kita pun juga harus menunjukkan sikap kita. Nggak ada dalam hal ini suatu toleran, ya, toleran dalam hal-hal tertentu untuk mendiskreditkan atau juga menjelekkan agama-agama yang di luar agamanya. Kayak semacam seorang nama Ibrahim, dia dulu Islam, dia keluar dan sekarang dia menjelekkan nama Islam. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, sesuai dengan singkatan ormas kami, bahwa kami ormas keagamaan yang komunitasnya beragama Islam. Saya secara pribadi dan secara organisasi sudah melaporkan hal ini ke kepolisian. Ya, sudah ke sana. Kebetulan saya juga di sini pengurus FKUB, Forum Komunikasi Beragama, yang memang secara saya sudah komunikasi dengan teman-teman kita yang beragama Kristen dan juga yang Katolik, dan mereka juga bilang nih orang Ibrahim juga bukan dari kami. Biarpun dia menyebut, dia bilang dia seorang Kristen. Nah, itu udah melenceng. Karena saya waktu itu dalam meeting membahas ini, ya yang lebih tepat kan mereka. Coba tolong ya, kalau dari kita yang non Islam nanti masalah jadi membesar. Nah, di sini masalah yang ternyata dari mereka pun juga mereka nggak ngakuin. Itu termasuk pendeta yang udah murtad juga. Kalau pendeta yang benar nggak begitu dibilang. Gitu ya. Makanya akhir kita udah ada laporan resmi dan didukung juga kemarin dengan Menko ya, Pak Mahfud juga resmi. Memang hal-hal ini kita harus bersikap cepat ya dan tegas, tapi jangan terpancing gitu Pak. Memang ada upaya-upaya memang memancing kekeruhan ya Pak ya, upaya. Dan itu terus menerus Pak. Iya. Terus menerus, mau kita di intern di Indonesia atau juga yang dari pihak-pihak negara lain ya, warga negara lain. Terakhir tuh yang orang Tionghoa juga yang sampai sekarang siapa namanya? Yang lari ke Jerman. Iya, lari ke Jerman, ya kan? Bayangin kan? Iya. Nah, tapi yang saya sayangin memang untuk kasus-kasus ini itu awalnya aja seakan-akan ingin ditangani, tapi terakhir akhirnya hilang dengan ada bekas gitu. Kira-kira penyebabnya apa sih Pak? Mereka motivasi mereka apa Pak? Kalau diselidiki, mungkin salah satu ada interest pribadi. Dia mau ada berpanggung, satu ya panggung. Karena berapa kali kami juga ada tim dari kita itu fenomena apa sih maunya mereka? Itu mau nyari panggung. Kedua, memang ada masalah keuntungan dalam masalah ekonomi, keuangan. Ya. Dari mana maksudnya Pak? Kayak gitu? Jadi dia melakukan statement itu, ada yang di belakangnya yang mendukung. Itu jelas sekali Pak. Tapi memang tangan-tangan di belakang biasanya nggak ketahuan. Nah, terus juga dari pribadinya, memang hatinya dia sudah memang itu yang dia punya, itu yang dia jual untuk mendapatkan income dia.
Walaupun itu sangat jelek sekali ya, negatif sekali, karena itu membuat suasana kita yang hidup di Indonesia yang sudah tenang ya, akur, toleransi, apalagi setahun ini pemerintah sudah menetapkan sebagai tahun toleransi, kita jaga bener ya, instansi yang terlibat juga semua bahu-membahu menjaga ketenangan. Nah ini dirusak sama yang segelincir gini. Nah itu yang saya sayangin, dan saya berharap pemerintah ya mungkin melalui Departemen Agama, kepolisian ya, dan juga di sini juga sekarang ada yang baru ya, BNPT ya, Badan Nasional Teroris, itu juga menangani hal-hal indikasi ya, kan ada pencegahan itu. Turun tangan untuk tegas untuk orang-orang yang begini benar-benar kita tangani dengan serius, supaya ada efek jerah ya. Dan juga sekaligus menjamin ketenangan kita dalam bernegara di Indonesia, khususnya di Jakarta. Masing-masing agama dapat menjalankan aktivitas agamanya dengan baik. Pak Pendeta Ibrahim, Saifuddin Ibrahim kan sebelumnya memang pernah ditahan ya Pak ya? Pernah. Ya, artinya kan tidak ada efek jerak. Betul. Gitu ya. Menurut Bapak supaya mereka jerak diapakan Pak? Ya, kalau kita bicara, mungkin kalau bicara dengan hukum agama, kita bukan negara agama. Iya, kalau hukum agama pasti tegas ya. Kita kisos itu pasti itu ya. Tapi karena kita negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, di situ ada perangkat hukum, yang saya harap perangkat hukum itu menghukumnya dengan maksimal. Nah itu yang kita sampaikan ke pemerintah. Atau misalnya dalam yang maksimal masing belum kapok juga, ya mesti ada perubahan supaya ada rasa kapok gitu. Karena kriminal ini beda. Misalnya kriminal orang merampok, itu individu, ya, mencuri atau kekerasan. Tapi kalau udah bicara agama, itu bahaya, Pak. Karena itu menyangkut suatu kelompok. Dan bisa membuat orang ikut pendapat mereka juga ya, Pak. Betul, itu yang kita harus cegah. Nah, kalau memang begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat, Pak? Ya, minimal kita membuat tenang komunitas kita ya. Ya tadi kita apapun yang dilakukan, apapun penistaan itu yang luar biasa, tetap kita jangan terpancing. Karena kalau kita terpancing, itu memang harapan dia. Harapan mereka ya. Jadi sekali lagi saya bilang, kita beri pengertian bahwa orang-orang yang begitu itu sebenarnya orang yang nggak beragama. Biarpun dalam label mungkin dia Kristen, tapi pihak resmi Kristen pun juga nggak ngakuin, karena ajaran Kristen itu kan bukan begitu dibilang. Jadi saya anggap ini memang orang oknum yang tidak beragama tapi mengatas agama tertentu. Iya, kita kan punya keyakinan kalau orang yang menganut agama dengan baik tidak akan menyerang agama lain, tidak akan mempersoalkan agama lain, gitu kan? Gitu ya. Tapi seperti Ibrahim ini kan sepertinya agama hanya sebagai mainan gitu ya Pak ya? Betul. Nah kira-kira hukuman maksimal seperti apa yang harus kita mintakan ke pemerintah? Ya kalau sampai saat ini dengan undang-undang penistaan agama itu kan maksimal 20 tahun ya. Kenakan maksimal ya. Nah, itu kenakan maksimal dan juga mungkin dengan tambahan hukuman ya. Dengan badan, hukuman dan juga hukuman paling tidak kayak orang tuh kalau misalnya koruptor tidak dapat remisi ya, itu pasti. Dan ada rasa dikasih lihat rasa malu gitu. Karena ini biar semua tahu juga buat suatu pembelajaran, jangan sampai orang meniru kayak dia gitu. Dan sekali lagi persoalan di negara kita memang tuh banyak, tapi persoalan yang urgent memang masalah kepercayaan gitu. Dan itu mengancam disintegrasi bangsa ya Pak ya? Sangat. Itu kan nanti kan dimulai dari situ Pak. Ya, bagaimana kita mulai awal-awal dipecah kecil-kecil, ya kan? Agama nanti akhirnya membesar dan kita nggak mau contoh-contoh di negara kita kayak di Timur Tengah ya sampai sekarang ya Pak percaya itu masalah agama. Jangan sampai, karena nanti kalau sampai begitu kita kalau sudah terjadi kan nyesal. Ya. Betul, ya. Nah, ya gitu. Pak, ini soal itu satu persoalan lainnya. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah juga menyebut muncul gerakan-gerakan radikal dan munculnya dai-dai radikal. Gimana Bapak menyikapi soal munculnya fenomena ini Pak? Iya, kebetulan juga
di ormas kami, LPOI ya, di samping saya Ketum PT, saya juga Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Ketuanya Kiai Said Agil Sirot. Itu kita ada MOU dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Itu kan ada bidangnya pencegahan, deradikalisme, deradikalisasi. Nah itu juga kita membahas tentang bagaimana fenomena ustadz-ustadz ya, yang dengan tanda kutip ya dalam ceramah itu mengumbar unsur kebencian ya. Pokoknya yang berbau nggak sesuai menurut dia salah ya. Nah terus dia ceramah sebebas-bebasnya, mungkin jadi khotib Jum'ah atau di tablik-tablik akbar. Nah, kami sebagai ormas Islam yang juga sudah ada MOU dan itu sudah memberikan masukan-masukan. Memang kita ini masih di posisi sangat luar biasa, Pak. Kita bandingin negara tetangga lah, Malaysia yang dekat. Itu buat khotib mau Jumat, itu yang mau disampaikan itu di-sharing dulu, Pak. Malaysia, kalau mau Jumat, apa yang mau disampaikan? Dilihat dulu sama apaan. Kalau kayak kita kan enggak. Malah dikasih sebebas-bebasnya. Nah itulah yang kemarin saya usulkan juga, sudah saatnya kita itu membina ya, bagaimana supaya ada dalam hal dakwah ya, apalagi misalnya dakwah Jumat, seorang khotib, bisa sebayangin, sebulan tuh 4 kali loh Pak, setiap Jumat. Nah kalau itu diisi dan konten-konten yang mengumbar kebencian, segala macam kasar, nggak non-toleran, ya itu apa jadinya kita? Nah mungkin lari ke itu, mungkin yang sertifikasi DAI mungkin sangat relevan kali Pak. Sangat relevan. Waktu itu kami juga di Ormas PT sudah ngirimin, pernah Kemenak ya melakukan sertifikasi tentang mubalik. Tapi terus terhenti. Saya nggak tahu alasannya. Itu sangat cepat sekali. Maksudnya bukan membatasi, tapi kan memberikan suatu masukan bahwa yang disampaikan itu ya amar ma'ruf munkar itu yang bagaimana. Gitu. Ya, nah, mungkarnya itu juga mencegah kemungkaran itu juga jangan dengan kemungkaran lagi. Nah itu kan berarti bukan mencegah kemungkaran kalau kemungkaran dibahas kemungkaran. Nah itu yang saya sebenarnya menyambut baik, kemarin ada program sertifikasi DAI ya. Saya minta juga, saya imbau Kemenak untuk melanjutkan lagi tentang sertifikasi mubalik yang awalnya dicurigai, padahal maksudnya baik. Dicurigai kan, wah ntar DAI ini suka nggak suka nih, yang kayak gini, yang kritis nggak dapat sertifikat gitu. Padahal itu sebenarnya salah. Tapi sekarang kan ada daftar yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, daftar dai-dai yang dianggap radikal, Pak. Bapak udah lihat kan ya itu ya? Ya ada. Apakah itu memang tepat ditujukan kepada mereka seperti UAS, terus siapa lagi tuh, yang lain-lain gitu ya? Selama ini kan kayak UAS kan kayaknya dakwahnya lurus-lurus aja Pak. Ya, sebenarnya pendekatan dari pemerintah melalui Kemenak ya, dan juga di backup dengan MUI, itu arahnya bukan ke sana. Ya, ini ada pelintiran seakan-akan nyebut nama terus dikasih kelompok-kelompok, disebutnya bahwa ini dai yang memang pada potensi radikal. Padahal sebenarnya tujuan pemerintah bukan begitu. Saya waktu kan baru kali juga saya sendiri sebagai pengurus MUI di Kemenak juga kita sering sering komunikasi. Maksudnya itu bukan ke sana Pak. Kalau misalnya nih dai ini dicatat nama ini, wah termasuk radikal. Enggak, maksudnya begitu, itu pelintiran aja. Sebenarnya yang dikeluarkan dari Kemenak dan MUI itu himbauan dan tidak menyebut nama loh Pak. Nah ini anak-anak wartawan nih yang seneng goreng-goreng biar oplahnya naik gitu. Enggak, dan Bapak bisa bayangin sampai sekarang mereka aman-aman aja kan. Enggak ada tindakan aman ya, tapi memang ada himbauan. Cobalah dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat ya. Kan kebetulan masyarakat kita juga tingkatan pengetahuan agamanya, wawasannya kan masih menengah ke bawah. Tolong jangan kasih masukan-masukan yang nanti memancing mereka untuk hal-hal negatif. Ya tapi gitu. Tapi kan udah terlanjur keluar itu Pak. Sebutan-sebutan ini dai radikal, ini dai yang ini, terus himbauan supaya tidak mengundang dai radikal. Sementara
tidak ada disebut nama juga gitu ya, hanya indikasi-indikasi. Nah ini gimana nih Pak? Ya, ini sebenarnya sama juga waktu kemarin, waktu Ketua BNPT Pak Boy, Mas Amar berkunjung ke MUI, dan beliau ada statement bahwa 129 terindikasi ya. Nah, ternyata ada waktu betapa hotline Ketua BNPT minta maaf. Pas saya kemarin ketemu dengan beliau itu saya minta maafnya bukan karena itunya Pak, karena itu yang dibilang 129 terindikasi itu bukan dari BNPT, itu informasi dari Kemenak, bukan dari BNPT. Nah, memang pada pernyataan itu pesantren yang lain kena imbasnya. Betul. Ya kan? Nah, jadi beliau itu minta maaf imbasnya itu. Nah, jadi di sini sekali lagi, waktu itu malah sebenarnya pertemuan itu tertutup, ya, karena kan itu masa sensitif. Saya nggak tahu kalau terbuka. Maka waktu ketemu dengan Pak Boy menerangkan sesama instansi, ya udahlah, kalau saya harus minta maaf, saya minta maaf. Tapi konteksnya di situ bahwa efek dari pernyataan itu beliau minta maaf untuk pesantren yang lain, dan juga sekaligus menerangkan bahwa statement itu bukan BNPT, dari data dari Kemenak. Udah dianggap udah selesai gitu. Kalau PT sendiri upaya dalam dakwah itu apa Pak yang selama ini dilakukan Pak? Ya, kebetulan PT itu kan mayoritas ya, kayak saya pimpinan DPW 34 daerah pimpinan. Pimpinan itu semuanya istilah agamanya mualaf. Punya anak baru anak mualaf. Nah, namanya mualaf kan transisi Pak. Iya. Ya, seseorang yang dari non Islam ke Islam, pasti pengetahuan agamanya minim. Ya, jadi kami lebih cenderung ke hal-hal yang mendasar. Dakwah kami dalam hal pengenalan, karena namanya pemula ya. Artinya dakwah ke internal PT itu sendiri ya. Internal, ini ke dalam. Kita melakukan hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin kita awal-awal sesudah mereka syahadat ya, mengenalkan bagaimana cara sholat, baca Quran, hal-hal yang ma'ruf, yang salah hari yang terjadi, itu aja yang saya dakwahin di intern ya, sampai nanti naik levelnya dia dengan berjalannya waktu. Dan alhamdulillah saat ini dakwahnya sudah cukup banyak ya, cukup berhasil, karena sekarang ini dengan adanya PT banyak etnis Tionghoa yang nggak ragu-ragu lagi menanyakan tentang masalah Islam. Kan sesama etnis biasanya lebih cair lah ya. Lebih cair lah. Betul. Nah, jadi peranan Ormas PT ini benar-benar strategis untuk masalah itu. Karena sebelum ada PT, dulu udah ada PT kan belum eksis ya. Itu memang kesulitan Pak. Kita punya pengertian yang salah. Etnis Tionghoa itu mandang Islam itu semuanya negatif. Termasuk saya. Waktu saya belum dapat hidayah, tapi ternyata pandangan kita keliru. Yang negatif itu karena kita mayoritas Islam itu oknum. Sedangkan ajaran Islam, sekarang kita tahu kan, kita belajar kan, itu masya Allah Islam rahmatan lil alamin, dan semua sama. Agama apapun pasti menganjurkan kebaikan. Pak, gitu. Selama ini kan banyak orang yang masuk Islam jadi mu'alaf, kemudian dia bermasalah dengan keluarga, termasuk Bapak awal-awal itu kan. Apa yang dilakukan PT untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini Pak? Ya, itu memang sekali lagi banyak terjadi di etnis Tionghoa. Jadi ada pengaruh dari dulu ya. Kita orang etnisnya mau masuk agama apapun terserah, asal jangan Islam. Kenapa itu? Nah, kalau saya selidiki dari orang tua saya sendiri, beliau itu termakan waktu zaman Belanda. Kalau masuk Islam itu nurunin derajat. Kan dulu inget kan, Eropa, Timur Asing, Indelander. Indelander kan identik dengan pribumi identik dengan Islam. Kita di tengah-tengah tuh. Jadi menurut dia kalau saya masuk Islam, nurunin derajat. Jadi sudut pandang dia bukan sudut pandang agama, sudut pandang derajat. Nah, derajat dan ekonomi kali ya Pak. Dan dia bukan jahat. Bukan jahat. Karena nggak paham itu. Tapi alhamdulillah saat ini pandangan-pandangan itu sudah mulai hilang. Gitu. Nah, yang dilakukan kalau masih terjadi seperti itu Pak? Ya, banyak yang masuk Islam, akhirnya orang tuanya tuh marah, malah sampai kerana hukum. Dia pengaduin nggak ke polisian.
bahwa gini-gini. Tapi akhirnya dengan pendekatan kita temuin orang tuanya, terus kita bawa juga komunitas kita ceritain, nggak usah khawatir di etnis Tionghoa yang Islam tuh banyak loh, ada saya. Ada dengan pendekatan, apalagi terus kita juga komunitas tetap ada juga kita yang bisa berbahasa Mandarin, kan biasa yang toto Mandarin kan, loh kok ini udah Islam tapi bisa Mandarin. Nah, pendekatan itulah yang akhirnya mereka cair, dan itulah salah satu lagi yang saya sebut ada ketidaktahuan mereka. Dia takut kok masuk Islam jadi radikal gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada orang mengaku-ngaku mualaf, dia hanya mencari sesuatu gitu dari kemualafannya itu, Pak. Nah, itu ekses, Pak. Banyak. Jadi saya juga di samping dia, maaf, tetap ada yang memang menyalahgunakan ya, bawa sertifikat, tapi terus hanya untuk pribadi, keuntungan ekonomi, atau juga ada yang sering, Pak, dengan ada pernikahan, karena dia nikah istrinya Muslim, harus Muslim masuk Islam. Ya maaf apa ya, kadang-kadang dia masuk Islam karena pernikahan, ya kan? Nah kalau ini namanya pernikahan, ada ujian apa, nah disitulah. Makanya saya seringkali kalau yang banyak ke kantor, dia minta sertifikat Islam untuk nikah, itu saya wanti-wanti banget sama keluarga, ini tolong dididik. Karena kan kadang-kadang dia ngaji ke tempat itu jauh. Jadi saya ngomong banget sama mertuanya, ini mualaf, tolong dididik, gini-gini. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Gitu. Pak, kalau secara ekonomi bagi mereka-mereka yang mualaf yang mengalami kesulitan itu, ada nggak bantuan dari PT, Pak? Ada. Jadi kan gini, kita ini jelas dalam pembinaan, ya kita kan lari ke pembinaan. Kantor kita di sana 3 lantai. Oh, yang di Koja. Di Koja. Di sana ada tempat buat transit ya, Labuan Setara. Kalau saudara kita yang penolak Islam, orang tua yang marah dan diusir. Semacam mualaf center kali ya, Pak. Mualaf center, kita ada penginapan, ada pembinaan. Tapi dia di situ juga terbatas ya, nggak mungkin dia dengan keterbatasan kami terus di situ ya. Tapi untuk transit 3 bulan atau 6 bulan, nanti kepintaran dia apa kita dukung, dan kita biar dia mandiri, karena yang begitu nanti kan masuk lagi. Nah itu nih lakukan PT selama ini, membantu pembinaan dalam penguatan akidah agama dan juga masalah-masalah yang kalau timbul kayak intern itu. Karena sampai saat ini masih banyak juga yang masuk Islam diusir. Nah, yang lebih kesian kalau yang diusir itu yang wanita gitu. Gitu. Ya, sebenarnya banyak hal-hal yang pengen kami eksplor dari Pak Denny, cuma waktunya kali ya udah habis, sehingga lain kali kita akan bincang-bincang untuk masalah-masalah keumatan yang lainnya, Pak. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.